ini. Iya. Ya bentar sore. Bentar sore. Subhanallah. Ya Rabbi bil Mustafa wajah qasidana waghfir lana ya wasi'an karami ya Rabbi bil Mustafa
تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana selalu memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat iman Islam. Kemudian nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat sehat, panjang umur. Nikmat kita diberikan kemampuan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya hari ini kita diberi sehat, hari ini kita diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan rutinitas mingguan kita, yakni mengikuti ta'lim, menuntut ilmu. Bahwasannya orang yang menuntut ilmu sejak dia keluar dari rumahnya hingga dia kembali lagi ke rumahnya, maka Allah beri ia ganjaran pahala sama dengan jihad fisabilillah. Kemudian diganjari juga oleh Allah seperti halnya mensolatkan orang yang meninggal 1000 orang yang meninggal. Kemudian juga diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti membesuk 1000 orang yang sakit. Begitu luar biasanya terkait dengan pahala thalabul ilmi. Hadiratul kiram wal mukarram, juga kita bersolawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah menghantarkan zaman ini menjadi zaman yang rahmahu bainahu, zaman yang sesama muslim saling berkasih sayang dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad yang kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul ujmah. Amin ya rabbal alamin. Hadiratul kiram al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, orang tua kita, guru kita, alhamdulillah ada di tengah-tengah kita, yakni Bapak Haji M. Nur, orang tua kami Bapak Haji Ramli, Ketua Majelis Ta'lim Bapak Ustadz Tajudin, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, yang insya Allah kita semua di bulan suci Ramadan ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak sekalian, kita masih di dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab
bersungguh-sungguh di dalam beramal. Pada kajian yang kemarin kita sudah membahas bahwasannya Nabi bersabda surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dari sandal yang dipakainya. Ya. Sandal kita sudah memahami, keseharian kita selalu pakai sandal, kemana-mana pakai sandal dalam urusan kita menyelamatkan diri dari bahaya-bahaya yang ada di dunia. Pakai sandal takut kena paku, pakai sandal takut kena beling, pakai sandal takut kena duri dan kena yang lainnya, ya. Sehingga sandal menjadi sesuatu yang sangat dekat dan melekat. Akan tetapi kemarin juga kita bahas bahwa ada yang lebih dekat lagi dengan kita yang bisa menyelamatkan, dan bukan hanya pada urusan dunia, melainkan urusan akhirat. Ya. Kemarin sudah kita bahas berkaitannya bahwasannya yang bisa menyelamatkan diri kita di dunia dan akhirat adalah amalan-amalan yang tidak memerlukan menguras tenaga, yang tidak perlu harus jauh-jauh bergerak, yaitu apa? Yaitu bertasbih, ya, mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau beristighfar astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya, atau yang lebih panjang sedikit astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Pada bahasan kali ini ada di dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Firas radhiyallahu ata ibni Ka'bin aslami khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffati radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatihi bu'udu'ihi wa hajati faqala sanni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannati faqala aw ghayra dhalik qultu huwa dhalika qala fa'inni ala nafsika bikarratis sujud. Dari Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia termasuk pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk ahli suffah. Apa itu ahli suffah? Ahli suffah itu pelayan Rasul yang selalu menyambut tamu-tamu Rasul. Manakala Rasul kedatangan tamu, kemudian dia berkata, saya bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya menyediakan air untuk wudu. Menyediakan air buat siapa? Buat Rasul. Dan menyiapkan kepentingan beliau yang lainnya. Kemudian Rasul bersabda,
mintalah sesuatu kepadaku, kata Rasul kepada Abu Firas. Kemudian Abu Firas menjawab, saya berharap agar dapat menemani engkau di surga. Kemudian Rasul bertanya, apakah tidak ada permintaan yang lain? Nah, kemudian Abu Firas menjawab, hanya itu saja wahai Rasul. Berarti dia hanya minta nanti bisa menemani Rasul di surga. Kemudian Rasul bersabda, jika demikian maka bantulah saya untuk mengabulkan permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud. Ya. Nah, ini ada Abu Firas yang menjadi pelayan Rasul setia, selalu mendampingi Rasul. Jadi suatu ketika dia bisa bermalam bersama Rasul, kemudian dia yang melayani Rasul, menyediakan air untuk berwudu dan menyediakan kepentingan Rasul yang lain. Ya, kemudian Rasul bertanya kepada Abu Firas, mintalah sesuatu kepadaku. Kemudian Abu Firas mengatakan bahwa dia menginginkan nanti bisa menemani Rasul di surga, di dunia bisa menjadi pelayannya, dan menginginkan juga nanti di surga bisa menjadi pelayannya juga. Tapi Rasul bertanya lagi, apakah tidak ada permintaan yang lain? Ya, kemudian tidak ada. Kata siapa? Abu Firas. Tidak ada selain yang tadi. Maka Rasul bersabda, bantulah saya mengabulkan permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita mengetahui keutamaan yang terkandung di dalam sujud. Ada banyak keutamaan sujud yang perlu kita renungkan dan manfaatkan untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sujud adalah momen yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat inilah waktu terkabulnya doa seorang hamba. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, aqrabu ma takunul 'abdu min rabbi wa huwa sajidun fa aqsirud du'a. Waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud, ketika banyak berdoa. Dalam sehari sholat 5 waktu, ya, dalam satu waktu berapa kali itu kita sujud? Ya, Zuhur, ya misalkan 4 rakaat, rakaat pertama berapa kali itu sujud? 2, 4 kali sujud. Kemudian rakaat kedua 4 kali sujud. 8 kali 2, 16 kali sujud. Itu
baru sholat yang wajib tuh. Ya, belum ditambah nanti begitu sebelum sholat zuhur sholat sunnah qobliyah, ditambah lagi sholat sunnah ba'diyah. Kaitannya dengan memperbanyak sujud, saat-saat itulah kedekatan kita kepada Allah, bahwasannya kita berada di tempat yang paling rendah. Sujud itu kita berada dalam posisi ukuran ada di kaki. Artinya kita merendahkan diri kepada Allah. Disitulah kita meminta kepada Allah banyak hal yang harus kita minta. Ya, Allah sangat senang, Allah sangat suka apabila kita hambanya meminta. Ya, jangan kita seolah-olah sombong, tidak mau meminta. Ya, banyak hal minta. Kalau mau minta yang banyak. Ya, jangan minta berenang. Ya Allah, berilah saya rezeki sedikit saja, gitu ya. Jangan minta yang banyak. Kalian, ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang banyak, rezeki yang baik, ya. Karena kita bukan kelasnya kelas Rasul. Kalau Rasul doanya mintanya apa? Mintanya miskin, minta dikumpulkan dengan orang-orang miskin, ya, supaya bisa merasakan bagaimana penderitaan, ya, umatnya yang miskin. Ya. Kalau kita mau gak usah minta juga, emang dari soalnya kita mau miskin. Iya, jangan diminta mau udah miskin. Makanya kalau minta yang kaya aja, ya, minta yang banyak. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenal umatnya pada hari kiamat kelak melalui bekas sujud. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yaumal qiyamah." Faqala lahu rajulun, "Wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah?" Bi kasratil khalaiq. Qala ara'aita law dakhalta subratan fiha khailun buhum wa fiha farasun aqarru muhajjan ama kunta ta'rifuhu minha? Qala bal qala fa inna ummati yawma idin gurrun min sujud muhajjaluna mil ufwi. Tidak ada seorang pun dari umatku, kata siapa? Kata Rasul, kecuali aku mengenalnya nanti pada hari kiamat. Bagaimana ya Rasul engkau bisa mengenalinya? Bagaimana engkau mengenal mereka wahai Rasul? Mereka berada di antara banyak makhluk. Ya, karena nanti di hari kiamat itu dari umatnya Nabi Adam, ya, kemudian ada umatnya Nabi Musa, Nuh, Sulaiman, dan banyak lagi nabi-nabi yang lain kumpul. Ya, pertanyaannya, sahabat bertanya, bagaimana engkau bisa mengenali mereka wahai Rasul? Mereka berada di antara banyak makhluk. Kemudian Rasul menjawab,
bagaimana pendapatmu jika engkau masuk dalam sirat, di dalamnya terdapat kumpulan kuda berwarna hitam, dan di dalam kumpulan kuda-kuda tersebut terdapat seekor kuda yang memiliki gurah. Gurah apa itu gurah? Nih, yang di jidatnya itu kalau film anak-anak sekarang mah tandanya Alpatar, gitu ya. Ada gurah, ada tanda. Tandanya warna apa? Warna putih cerah di dahinya. Dan muhazzal, apa muhazzal? Berkaki putih. Bukankah kamu dapat mengenalinya, kata Rasul? Sahabat itu menjawab, iya. Jadi perumpamaannya bahwasannya nanti di hari kiamat dikumpulkan, dibangkitkan manusia di padang mahsyar, mulai dari zamannya Nabi Adam, umat-umatnya nabi-nabi terdahulu, segitu banyaknya manusia. Rasulullah ditanya bagaimana cara mengenalinya, maka Rasul memberikan satu ungkapan perumpamaan seperti halnya kita melihat sekumpulan kuda-kuda yang berwarna hitam yang begitu banyak, akan tetapi ada salah satu dari kuda yang nanti berbeda dengan kuda-kuda yang lain. Dahinya berwarna putih, kakinya juga berwarna putih. Begitupun kita umat Nabi Muhammad, maka pada saat nanti untuk membedakan di mana umat Nabi Muhammad, maka wajahnya yang sering bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, wajahnya akan terlihat bersinar terang, bercahaya, sehingga menjadi pembeda antara umat-umat Nabi yang sebelumnya. Lalu beliau bersabda, sungguh umatku pada hari itu mempunyai wajah yang putih karena sujud, serta anggota wudhu yang putih karena wudhu. Ya. Jadi jangan diremehkan kita berwudu, karena wudu ini nanti akan menjadi suatu tanda yang membedakan diri kita dengan orang-orang yang tidak mau mengenal Allah, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauh dari perintah Allah, sehingga tidak mau bersujud kepada Allah. Ya, diumpamakan kuda yang tidak mempunyai tanda pada dahi dan kakinya. Jadi dia sama baik dengan orang-orang yang di zaman terdahulu, orang-orang yang mendustakan ajaran-ajaran Allah. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak sujud. Dari Ubadah bin Samit, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdata illa kataballah lahu biha hasanah wa maha anhu biha sayyi'ah
wa rafa'a lahu biha darajah fastawsiru min sujud. Tidaklah seorang hamba melakukan sujud sekali kepada Allah kecuali Allah akan menuliskan baginya satu kebaikan, menghapus satu keburukan, dan mengangkatnya satu derajat. Oleh sebab itu, perbanyaklah kita melakukan sujud. Ya, tadi udah kita hitung tuh. Zuhur 16 tambah, kalau sunnahnya 4. Ya, 4 tambah 16 20 tambah 4 24. Belum asar, belum maghrib, belum isya, tambah lagi ya nanti apalagi di bulan suci Ramadan ya tarawih berapa rakaat? 20 tambah 3 witir ya 20. Satu rakaat isi sujudnya berapa? 8 kali 20. Ya, Masya Allah banyak. Ya. Makanya manfaatkan kita untuk memperbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung hayat masih dikandung badan, kita memperbanyak sholat malam. Bahkan di hari sebelumnya kita sudah pernah bahas bahwasannya Rasul jika dia melaksanakan sholat malam sampai kakinya bengkak. Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang hamba-hamba Allah yang senantiasa terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita di bulan suci Ramadan ini memanfaatkan benar-benar ini bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan penuh ampunan, bulan penuh maghfirah, bulan yang di dalamnya terdapat suatu keutamaan yang besar, yang barang siapa melakukan ibadah kepada Allah di bulan suci Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya manfaatkan kita untuk memperbanyak bersujud, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kepentingan dalam urusan kita di dunia dan kepentingan kita dalam urusan akhirat. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita. Ini menjadi bekal kita untuk terus semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memanfaatkan waktu-waktu kita di bulan suci Ramadan ini untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian tentunya yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah datangnya dari saya sebagai makhluk yang dhaif dan fakir. Oleh karenanya saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.